Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat kalian, melanjutkan pembacaan risalah kitab Hidayatul Rafiq ila Sulukit Thariq, karya dari Sayyidi Abdul Aziz bin Ahmad As-Sakhawi. Kita ada di halaman 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iktiranut thariqati bis syariah. Hubungan kaitan antara thariqah dengan syariat. Setelah membahas sebelumnya mengenai dasar-dasar mabadi tasawuf, sekarang akan dibahas mengenai iktiranut thariqati bis syariat. Hubungan kaitan thariqah bis syariati dengan syariat. Bagaimana hubungan antara thariqah dengan syariat? Wa ma ahsanu, betapa bagusnya. Wa ma'aksanu, dan betapa bagusnya. Min ijtima'il fikhi, dari kumpulnya fikih. Wat tasawufi, dan tasawuf. Betapa bagusnya, betapa indahnya jika terkumpul antara fikih dengan tasawuf. Qala, berkata al-imamu asy-Syafi'i, berkatalah al-imam asy-Syafi'i dalam syair beliau, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Faqihan, ahli fikih, wa sufiyan, dan orang sufi. Wa sufiyan, dan sufi, ahli tasawuf, ahli thariqah. Fakun, maka jadilah kamu. Fakun, maka jadilah kamu. Laisa, tidak ada. Itu wahidan, hanya satu. Kamu jangan jadi ahli fikih doang. Sekaligus kamu jangan jangan seorang sufi saja, cuma ngerti fikih aja, yang belajarnya cuma fikih aja, nggak belajar tasawuf. Atau kebalikannya, engkau cuma belajar tasawuf thariqah saja, tidak belajar fikih. Kamu belajar dua-duanya. Laisa wahidan, tidaklah salah satunya. Wa fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Syafi'i, fa inni, maka sesungguhnya aku, wa haqqillahi, demi Allah, wa haqqillahi, dan demi Allah, iyyaka, kepadamu, iyyaka, kepadamu, ansohu, menasehati aku. Demi Allah aku nasihati kepadamu, kamu jangan cuma sebagai ahli fikih, tapi kau juga harus sufi. Kau jangan ahli sufi saja, tapi juga engkau harus mengerti fikih. Ini Imam Syafi'i ini, imamul mazhab. Jadi jangan dikira Imam Syafi'i itu tidak berthariqah, tidak bertasawuf. Imam Syafi'i ngomong begini, ya beliau berarti ahli tasawuf. Karena beliau sendiri bilang gitu. Jangan jadi salah satunya. Jangan cuma jadi satu doang. Dua-duanya harus Anda ngerti. Fazalika, maka demikian itu. Demikian itu, ya fakun laisa wahidan tadi. Kalau kau cuma dapat salah satunya aja. Qasin, maka jadi orang yang keras. Lam yazuk, yang tidak merasakan. Lam yazuk, yang tidak merasakan. Kolbuhu, apa hatinya. Qasin, tuko, ketakwaan. Kalau kamu cuma jadi ahli fikih doang, engkau ini cuma fikih aja, maka hatimu pasti akan keras. Tidak akan menemukan kenikmatan, kelezatan dalam hatimu, yaitu kelezatan ketakwaan. Hatimu akan terus garing, tidak menemukan kelezatan ketakwaan itu. Kenapa keras? Karena hatinya salah sedikit aja, ngeliat orang kagak kunut aja udah marah-marah.
Ada orang sholat tangannya kagak beres, yang beda dianggap beda, udah bilang gak sah. Ada orang seperti ini gak sah. Pokoknya keras banget hatinya. Sehingga urusannya adalah urusan hukum aja. Hatinya itu gak lembut. Gak lembut. Wahaza, dan adapun ini kebalikannya. Dia cuma ahli tasawuf saja, tidak ahli fikih, tidak ngerti fikih. Itu jahulun, orang yang bodoh. Jahulun, orang yang bodoh. Kaifa, bagaimana? Zul jahli, orang yang bodoh. Itu yaslahu dapat baik. Itu yaslahu dapat baik. Orang yang ngerti tasawuf saja tapi nggak ngerti fikih, itu orang bodoh. Bagaimana mungkin orang bodoh itu bisa menjadi orang baik, menjadi orang yang bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki anggota badannya, memperbaiki ibadahnya. Dia nggak ngerti kok, wudhu aja nggak paham, sholatnya gimana nggak paham, karena dia nggak ngerti fikih. Kalau udah nggak ngerti fikih, bagaimana dia bisa menjadi baik, menjadi bagus, menjadi tertib hidupnya, dirinya. Maka dua-duanya ini, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri nih yang bilang, jadi jangan cuma jadi ahli fikih, engkau akan jadi keras. Makanya kalau orang kan ahli hukum, fikih kan hukum, mesti saklek orangnya, teka kalau gitu. Pokoknya anu aja dah. Jadi urusannya pokoknya urusan ini boleh nggak boleh, boleh nggak boleh, cuma itu aja deh urusannya. Ini boleh, ini haram, ini halal, ini halal, ini haram, gitu aja. Tapi orang yang ngerti tasawuf tapi nggak ngerti fikih juga bahaya, karena dia nggak bisa nanti sholatnya ini bagaimana, ibadah-ibadah lainnya bagaimana gitu. Kenapa? Karena dia nggak paham terhadap fikih. Wal ibadatu, dan adapun ibadah, minal alimi, dari orang yang alim, dari orang yang berilmu. Wal ibadatu, dan ibadah, minal alimi, dari orang yang berilmu, itu afdolu, lebih utama. Minal ibadati, dari ibadah, min goirihi, dari selainnya alim. Kama, sebagaimana kila dikatakan, ada orang ibadah, yang satu pakai ilmu, yang satu nggak pakai ilmu, maka lebih afdol, lebih utama orang ibadah pakai ilmu. Sebagaimana dikatakan, wal arifuna bi rabbihim hum afdolu. Wal arifuna, dan orang-orang yang arif, orang-orang yang faham, orang yang berilmu, bi rabbihim, dengan Tuhan mereka. Orang yang berilmu, orang yang makrifat, bi rabbihim, dengan Tuhan mereka. Mereka arifun, hum, itu adalah mereka, afdolu, lebih utama, min ahli far'in, dari ahli furu', wal usuli, dan ahli usul, takammula, yang sempurna keduanya. Orang yang sudah makrifat kepada Allah, ya tentu saja dia orang yang ahli fikih, ahli tasawuf, itu lebih utama daripada orang yang cuma ahli fikih saja, ahli akidah saja, ahli usul saja. Tapi orang yang arifun. Kenapa begitu? Karena orang yang cuma ngerti usul atau furu', dia hanya mengerti hukumnya Allah. Dia tahu hukumnya Allah. Tapi kalau orang arif, dia paham, ngerti, menyaksikan Allah. Yang satu tahu hukumnya Allah, yang satu tahu Allahnya. Itu kan jelas beda itu tingkatannya. Antara orang yang paham, mengerti Allah, dengan yang mengerti hukumnya Allah. Wakila, dan dikatakan, wala rok'atun, dan niscaya satu rokaat, min arifin, dari orang arif. Hiya, adapun rok'atun, satu rokaat itu afdolu, lebih utama, min alfiha, dari 1000-nya rokaat, min abidin, dari ahli ibadah, min abidin, dari ahli ibadah, fatawassala. Ini kalau ini kan ngambil dari ini nih, ngambil dari Hidayatul Azkiya. Itu bukan fatawassala, itu fataqabbala. Wala rok'atun min arifin hiya afdalu min alfiha min abidin fataqabbala. Fataqabbala, maka terimalah keterangan ini. Satu rokaat orang yang berilmu lebih utama dari 1000 rokaat orang yang sekedar ibadah. Kita sholat nih, sholat, ngerti hukumnya sholat, rukunnya tahu nih, rukunnya sholat tahu, khususnya kayak apa tumakninanya kayak apa, yang membatalkan apa.
itu lebih utama dari orang yang sholat 1000 rakaat. Tapi ditanya, Al-Fatihah itu rukun apa syarat? Rukun apa wajib? Nggak tahu. Fatihah itu rukun, syarat, apa wajib, apa sunnah? Nggak tahu. Suruh baca Fatihah dalam sholat. Itu abid itu. Dia sholatnya 1000 rakaat, dibandingin sama 1 rakaat orang yang tahu, oh Fatihah itu rukun, oh ini tumannya itu rukun. 1 dia kali sholat ngalahin 1000. Nah kita makanya nyicil dikit-dikit. Nyicil nih. Kenapa sih kunut? Oh kunut subuh. Oh kunut subuh ini ada hadisnya begini. Itu naik derajat kita itu. Yang tadinya kita cuma ngerjainnya itu, ya udah yang lain-lain juga ngerjain begitu, gue ngerjain gitu. Itu 1 rakaat di subuh itu lebih afdol daripada 1000 rakaatnya orang abid. Jadi bandingannya kayak gitu. Segitunya itu. Makanya nyicil aja, mulai nyicil. Kalau tadi terkait sholat, ya dilihat di dalilnya. Maka misalkan dalam amaliyah kita, itu kan udah saya tulis semua itu di kitab Ghawsul Rabbani itu. Kenapa kok Fatihahnya begini? Kenapa kok tangannya seperti ini? Dan bagaimana rukunya? Bagaimana ini? Kan semua ada dalilnya itu. Biar 1 rakaat kita nandingin 1000 rakaatnya abid. 1 rakaatnya. Itu keistimewaannya itu. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Waqad arsadana, dan sungguh memberi petunjukna pada kita. Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ila mura'ati janibil haqiqah. Ila mura'ati, untuk memperhatikan janibil haqiqati, sisi hakikat, yaitu tasawuf. Wa janibis syariati, dan sisi syariat. Allah memberi petunjuk kepada kita untuk memperhatikan 2 sisi. Sisi hakikat, yaitu sisi tasawuf atau sisi torekoh. Yang satu sisi syariat. Apa itu petunjuknya? Wazalika, dan demikian itu. Demikian petunjuknya Allah untuk memperhatikan kita 2 sisi ini. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang sering kita baca nih, yang selalu kita baca ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ayat yang memberi petunjuk kepada kita untuk memperhatikan 2 sisi. Hakikat sama syariat. Tasawuf sama fikih. Thariqah dengan fikih. Harus dua-duanya ini. Jangan cuma mau ngambil satunya aja. Lah gue syariat aja dah, hakikat itu bisa gila ntar gue nih. Atau nggak mau fikih, nggak mau tasawuf, maunya fikih aja. Atau maunya tasawuf aja, nggak mau fikih saja. Dua-duanya dikasih petunjuk dengan dari ayat yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu petunjuknya? Bagaimana penjelasan terhadap petunjuknya ini? Faqauluhu ta'ala, maka adapun firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu, yaitu firman Iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Ayat ini, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Qatru iya, sungguh diiringi, fihi, di dalam qaulihu ta'ala. Qatru iya, sungguh diiringi, fihi, di dalam qauluhu ta'ala, janibus syariati, apa sisi syariat. Iyyaka na'budu ini menunjukkan sisi sisi syariat. Gimana alasannya? Li'annahu, karena bahwasanya qauluhu ta'ala iyyaka na'budu itu manzurun, dipandang. Itu manzurun, dipandang, fihi, di dalam qauluhu ta'ala, ilal amali, pada amal, pekerjaan, perbuatan, amal. Allazi huwa, yang adapun amal itu min kasbil abdi, dari pekerjaan hamba, wa fi'lihi, dan perbuatannya hamba. Iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu kami menyembah. Kalimat hanya kepadamu kami menyembah itu menunjukkan sebuah amalan, sebuah perbuatan. Nah, perbuatan itu ada caranya. Caranya melakukan perbuatan namanya syariat, fikih itu.
Gimana takbiratul ihramnya? Ngangkat tangannya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Tangan kayak apa? Kakinya kayak apa? Rukunya kayak apa? Terus puasanya seperti apa? Itu kan amal fisik. Perbuatan itu kan fisik. Amal itu artinya fisik. Na'budu itu menyembah, beribadah. Beribadah itu menunjukkan perbuatan amal. Amal itu ya menunjukkan zohiriyah. Fisiknya kayak gimana? Perbuatan fisiknya gimana? Nah, perbuatan fisik itu adalah ranahnya fikih. Maka di fikih kan diajarin sujud kayak apa, terus kemudian kalau wudhu kayak apa, kumur-kumurnya gimana, mukanya bagaimana, kalau nggak ada air tayamumnya bagaimana. Itu kan amal semua itu yang menunjukkan ibadah. Wa qauluhu, dan sedangkan firman Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'inu, yaitu kalimat atau ayat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami minta pertolongan. Ayat hanya kepadamu kami minta pertolongan, wa iyyaka nasta'in, kami minta pertolongan, fihi, di dalamnya qauluhu ta'ala, itu tabarriul abdi, bebasnya hamba, min haulihi, dari dayanya hamba, wa kuwatihi, dan kekuatannya hamba, wa suhudin, dan persaksian, annal amala, bahwasanya amal perbuatan, la yatimu, tidak bisa sempurna apa amal, illa, kecuali, bihaulillahi, dengan dayanya Allah, wa kuwatihi, dan kekuatannya Allah. Nah, wa iyyaka nasta'in, kami, ya Allah, hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Nah, kita ini menyadari bahwa hanya kepada Allah kita minta pertolongan, itu bukan soal amal, tapi soal hati, soal jiwa, soal ruh. Yakin nggak yang kita minta pertolongan ini kepada Allah? Yakin nggak kita ini cuma minta nolong kepada Allah? Yakin nggak? Yakinan mana kita minta tolong kepada Allah atau minta tolong ke pejabat? Kalau dalam urusan, kita lagi ada urusan nih. Ada urusan sama pejabat atau ada urusan sama seseorang yang butuh orang kaya. Kita lebih percaya pertolongan Allah apa lebih percaya pertolongan pejabat? Itu kan bukan soal fisik, tapi soal keyakinan, soal rasa. Soal rasa. Jadi gimana kita menaruh harapan, menaruh pertolongan, meminta pertolongan itu? Nah, orang yang yakin banget, orang yang merasa butuh pertolongan Allah adalah orang yang terbebas dirinya dari dayanya dia, dari kekuatannya dia. Saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah nggak punya apa-apa, saya nggak kuat apa-apa, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan yang saya punya ini dari Allah. Semua yang saya dapetin ini dari Allah. Saya mah sekedar kerja aja. Ini nggak bisa saya melakukan kayak begini kecuali Allah. Nah, orang punya kesadaran kayak gitu, itu bukan urusan fikih, tapi urusan. Makanya kalau orang cuma belajar fikih, cuma belajar iyyaka na'budu, nggak belajar iyyaka nasta'in, egonya, akunya, guanya masih gede banget. Itu gua itu yang ngelakuin tuh, kalau nggak ada gua nggak bisa itu. Masih ada tuh kayak begitu gitu tuh. Soalnya kenapa? Karena kalau fikih soal amal. Tapi perasaan, keyakinan bahwa saya ini meskipun melakukan seperti itu bukan saya yang melakukan. Kita itu butuh pertolongan Allah. Nah, butuh pertolongan Allah itu maknanya adalah seseorang yang terbebas dari merasa punya daya, merasa punya kekuatan, dan menyaksikan dia bahwa semua perbuatan dia nggak bisa sempurna kecuali dengan pertolongan Allah dan dayanya Allah. Kalau dia kemudian kerja lalu kemudian menjadi kaya raya, apakah di pikirannya dia bilang saya kaya ya karena saya kerja? Ini kan kekayaan saya ini karena saya kerja keras. Kan banyak yang punya pikiran kayak gitu. Dianggap dia punya uang banyak adalah karena dayanya dia, kerjanya dia. Nah, orang ini kalau pengen punya kesadaran yang baik terhadap itu ilmunya namanya tasawuf. Yang digambarkan dalam Quran tadi, wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat yang sering kita baca ini
berulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jelas-jelas menunjukkan dua bidang ilmu, bidang fikih sama bidang tasawuf. Makanya jangan dikotomi, jangan dipisahkan, jangan diantiin. Nggak maunya apaan sih tasawuf itu, atau udahlah fikih yang penting kan hatinya gitu kan. Kalau hatinya bener mah mau bagaimana juga yang penting kan hatinya. Enggak begini. Dua-duanya. Ayat ini menunjukkan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa minhu, dan darinya, dan dari qauluhu ta'ala, itu makna adalah makna la haula wala quwata illa billah. Itulah makna dari zikir yang selalu dibaca, yaitu la haula wala quwata illa billah. Maksudnya la tahawwala, tidak ada daya, an maksiatin, dari sebuah kemaksiatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, ala ta'atin, atas sebuah ketaatan, illa, melainkan billahi azza wa jalla, dengan Allah azza wa jalla. Kita bisa ngaji kayak begini, bisa duduk kayak begini, itu karena kita diberikan daya dan kekuatan oleh Allah, bukan karena kita, karena Allah. Maka kesimpulannya di sini, fattoriku, maka adapun torikoh, wasar'u, dan syariat, itu mutalazimani, wajib keduanya, harus keduanya, dua-duanya harus. Syariat toriko, syariat hakikat, fikih tasawuf, itu mutalazimani, wajib, harus keduanya. Qala, berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, al-alimu, orang yang alim, orang yang berilmu, iza arya, jika tidak ada, jika arya itu telanjang, tapi maksudnya jika tidak punya, iza arya, jika tidak punya, minat tasawufi, siapa si alim, minat tasawufi, dari tasawuf, wa ta'allihi, dan penghambaan, wa ta'allihi, dan penghambaan, fahuwa, maka adapun si alim itu farigun, orang yang kosong. Dia ahli ilmu, ngerti ilmu, ahli alim, tapi kosong tasawufnya, tidak punya tasawuf, maka dia farig, orang yang kosong. Dia punya luarnya kuat, tapi dalamnya nggak ada apa-apa. Amalannya kuat, ibadahnya kuat, tapi farig, kosong dalamnya. Kenapa kosong? Ya karena isi ke dalam ini nggak ada isinya. Nggak ada isinya, bagaimana natain hati, bagaimana berjuang biar hatinya ini murni, hatinya ini baik. Nggak ada perjuangan di situ. Kenapa? Karena gimana mau berjuang, orang ilmu tasawufnya aja nggak ada. Bagaimana mau memperjuangkan itu? Orang kan memperjuangkan gitu, ya caranya masuknya di ilmu tasawuf. Kama, sebagaimana anna sufia, bahwasanya sufi, ahli tasawuf, iza arya, jika tidak ada, min ilmi sunnati, dari ilmu sunnah, ilmu fikih, zalla, maka terus menerus, zalla maka hilang siapa si alim, ansawa isabili, dari jalan yang baik. Jadi jalan yang lurus, jalan yang benar. Ada orang sufi tasawuf tapi hilang dia ilmu sunnahnya, ilmu fikihnya hilang, maka dia akan kehilangan, dia akan hilang dari jalan yang lurus. Maka sering dicontohin dulu, ada aliran-aliran yang ngeling, udahlah yang penting ingat kepada Allah, daripada sholat luyuran kemana-mana, mendingan gak sholat tapi kan hatinya ingat kepada Allah. Anda sholat tapi masih aja berbuat buruk kepada orang. Saya meskipun gak sholat tapi sama orang baik, kan bagus seperti itu. Yang penting hati saya ini baik. Gak usah sholat, gak usah puasa. Puasa untuk membuat orang menjadi sabar, peka sama kelaparan, sama kehausan. Saya udah punya itu semua. Hati saya mah baik sama orang. Saya mah sabar, mau diapain juga sabar. Jadi gak butuh lagi puasa-puasa itu. Nah itu namanya hilang dia dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar.
Kenapa? Karena tadi dia punya ilmu tasawuf sufi tapi nggak punya syariat. Itu yang terjadi. Fadlul ilmi, udah untung-untung dia kagak ngaku jadi Tuhan. Gitu ya. Fadlul ilmi, keutamaan dari ilmu. Wattoriku, dan adapun jalan ilallahi, kepada Allah. Jalan ilallahi, menuju Allah. La Buddha, pasti wajib, fihi, di dalam torik, di dalam jalan menuju kepada Allah, minal ilmi, dari ilmu. Kita semua kan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semua nih kan pasti kembali kepada Allah. Nah, jalan menuju kepada Allah itu wajib pakai ilmu. Hatta sehingga yakuna ada al insanu, siapa manusia, ala basiratin, atas basirah, penglihatan yang jelas, fi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatannya insan, fi af'ali, dalam perbuatan-perbuatannya insan. Sehingga karena dia punya ilmu, baik tadi ilmu tasawuf maupun fikih, jalannya menjadi basyirah, jelas. Kenapa? Karena tahu yang ini loh jalan menuju kepada Allah, ini loh jalan menuju surga, ini loh menuju neraka, ini loh boleh, ini loh nggak boleh, jelas itu. Wakot takasarot, dan sungguh banyak sekali al-adillatu, apa dalil-dalil, ala fadlil ilmi, atas keutamaan ilmu. Banyak beredar, banyak disampaikan di Quran, di hadis terkait dengan fadlil ilmu. Wa min zalika, dan itu setengah dari fadlul wa min zalika, dan itu setengah dari al-adillah ala fadlil ilmi, setengah dari dalil-dalil keutamaan ilmu. Apa? Qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala. Contoh, bagian dari dalilnya nih, bahwa ilmu itu sangat-sangat penting, punya keutamaan yang sangat besar. Kul, katakanlah, hal apakah yastawi sama allazina, orang-orang, ya'lamuna, yang ngerti, yang tahu, yang berilmu. Ya'lamuna, yang berilmu, siapa? Allazina, wallazina, dan orang-orang. La ya'lamuna, yang tidak berilmu, siapa? Allazina. Quran katakan wahai Muhammad, emang sama orang yang berilmu sama orang yang gak berilmu? Emang sama? Dalam urusan apa-apa aja, gak usah yang jauh-jauh. Cara bikin kopi, emang sama orang bikin kopi yang punya ilmu tentang bikin kopi sama yang nggak punya ilmu? Emang sama tuh bikin kopi? Baru bikin kopi itu. Orang bikin kopi apakah sama yang bikin punya ilmu sama yang bikin nggak punya? Emang sama? Itu aja masih kecil ya. Quran, apakah sama orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Faqad nafa, maka sungguh menafikan Allah, siapa Allah, al-musawata, kesamaan, kesamaan bainahuma, di antara keduanya. Keduanya, orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Tidak dinafikan sama Allah itu. Dinafikan sama Allah, enggak sama. Nah, maka karena enggak sama, kita ada di mana? Kita ada di golongan mana? Kita di orang yang ya'lamun atau orang yang layak lamun gitu. Karena enggak sama itu dua-duanya itu. Waqad asna, dan sungguh memuji Allah, siapa Allah, ala nabihi, atas nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, bil ilmi, dengan ilmu. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu. Wa 'allamaka, dan mengajari siapa Allah kepadamu, ma, pada sesuatu, lam takun, yang tidak ada siapa kamu itu ta'lamu, mengerti, tahu siapa kamu. Allah memuji kepada Nabi dengan pujian ini, Allah lah yang mengajarimu sesuatu yang kamu sebelumnya tidak tahu. Orang kan kalau nggak tahu itu kan blank. Orang kan kalau nggak tahu itu seperti orang buta. Namanya orang nggak tahu, seperti orang buta. Yang membuat kita ini melek tahu, yang membuat kita ini melek terang, itu karena adanya ilmu. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ma yaqiluha, wa ma, dan tidaklah yaqiluha, mengerti, memahami, ha, padanya, illa, kecuali al-alimuna, orang-orang yang berilmu. Tidak ada yang mengerti, mengetahui, tahu terhadap rahasia-rahasia alam, terhadap rahasia-rahasia langit dan bumi,
Nggak ada yang tahu itu. Illal alimuna, kecuali orang yang alim, orang yang berilmu. Contoh gampang saja. Ada barang cincin misalnya. Cincin, orang yang ngerti cincin sama orang yang kagak ngerti cincin emang sama itu nilainya. Ada cincin yang kita bilang cincin kayak begitu aja harganya 20 juta. Cuma begitu doang tuh harganya 20 juta. Karena kita nggak ngerti gitu. Kita nggak ngerti cincin. Tapi ketika ada orang ngerti cincin, itu harganya bisa 20 juta. Itu aja udah bisa kita bedain. Alam ini nggak ada yang bisa memahami alam ini kecuali cuma orang-orang yang orang yang tidak bisa memahami alam ini sama seperti orang yang nggak ngerti cincin. Lalu kemudian itu dianggap harganya paling berapa itu 200.000 juga nggak mau gue bayarin, gitu ya. Karena dianggap apaan sih itu? Kagak ngerti apa-apa. Coba lukisan lukisan yang harganya miliaran tuh, Mona Lisa, terus apa segala macam harga miliaran. Coba Anda lihat tuh lukisan kayak gitu. Emang menurut Anda itu bagus apa? Ada yang lukisannya begini-gini doang, apa itu? Tapi harganya ratusan juta. Kan begitu-gitu aja. Kalau Anda misalkan tiba-tiba datang orang dikasih tuh lukisan, ya paling Anda cuma geletakin gitu aja, nggak ngerti. Nggak paham. Kenapa? Karena kita ini bukan alimun fi lukisan. Kita ini bukan orang yang paham, ngerti terhadap lukisan. Jadi ketika dikasih lukisan sama seseorang yang itu harganya mahal sesungguhnya, tapi karena kita nggak ngerti, ya udah kita biarin saja. Kita biarin aja, kita taruh aja. Kita nggak anggap itu sesuatu yang mewah. Kalau bahasa kasarnya, persis seperti monyet yang dikasih mahkota. Monyet yang dimahkotain kepalanya. Emang kalau monyet dimahkotain dia girang banget apa? Lalu kemudian dia merasa dia memunyikan? Enggak. Kenapa? Karena dia nggak paham apa yang dia bawa. Maka ada manusia yang nggak ngerti tentang hidupnya. Ada manusia yang tidak mengerti tentang dirinya sendiri. Maka manusia itu pasti tidak akan menghargai dirinya sendiri. Orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, orang yang tidak mempedulikan nasib dirinya sendiri, maka itu namanya orang yang zolim. Dipikir ini hidupnya cuma di sini doang. Emang dipikir kagak ada rentetan nanti di akhirat, rentetan nanti terhadap anak kita, terhadap cucu kita. Kalau Anda bikin anak kemudian gak baca apa-apa, emang gak ada efeknya tuh buat anak. Tapi kan gak ada apa-apa, karena gak paham, maka kemudian dianggap kecil-kecil aja. Lalu ada perbuatan dosa, nah udah dosa kayak begini aja, gak kelihatan aja kok. Dosanya juga gak kelihatan. Lalu kemudian dia berani berbuat dosa, karena memang kagak ngerti tentang itu. Gak paham. Jadi orang yang mengerti terhadap sesuatu adalah orang yang alim di dalamnya. Orang yang alim. Fadalla, maka menunjukkan zalika demikian itu ala atas anna ghairul alimi, bahwasanya selain orang alim. Fadalla, maka menunjukkan zalika apa demikian itu ayat tadi ini wa may yaqiluha ilal alimun, itu menunjukkan ala atas anna ghairul alimi, bahwasanya selain orang yang alim, orang yang berilmu, itu la yafhamu, tidak akan paham. La yafhamu, tidak akan paham siapa ghairul ilmi anillahi, dari Allah, ghairul alimi, selain orang yang alim, anillahi, dari Allah, say'an, sedikit pun. La yafhamu, tidak paham siapa ghairul alim anillahi, dari Allah, say'an, sedikit pun. Maka apalagi nih, kita nggak ngerti Allah, nggak paham sifatnya, nggak paham gimana kuasanya, nggak paham zatnya, nggak paham bagaimana Allah ini seperti apa, nggak paham. Maka nggak bisa kita memahami apa-apa. Karena kita nggak memahami apa-apa, ya akhirnya hidup kita ini seperti nggak punya Tuhan. Ya tahu sih Tuhannya siapa, Allah, tapi seperti orang yang nggak punya Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya nggak pakai aturan. Ya itu karena dia nggak paham terhadap siapa Allah itu. Wa an Abi Umamah, dan dari Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u, didatangkan, bil alimi, dengan orang alim,
wal abidi dan ahli ibadah. Ahli ilmu sama ahli ibadah didatengin nih, disandingin. Yang satu ahli ilmu, yang satu ahli ibadah doang. Dia ibadah tapi nggak pakai ilmu, disandingin. Fayuqalu, maka dikatakan lil abidi, bagi orang yang ahli ibadah, udhul, masuklah kamu al jannata, ke surga. Ya karena dia ahli ibadah, maka langsung disuruh masuk surga. Tapi wayuqalu, dan dikatakan lil alimi, bagi orang yang alim. Kalau orang yang ahli ibadah, nah masuk surga sana langsung. Tapi bagi orang yang alim, orang yang berilmu, kif, berhenti dulu. Nggak langsung disuruh masuk surga. Kif, berhenti dulu. Hatta, sehingga tasfa'u, kamu memberi syafaat. Tasfa'u, memberi syafaat kamu linnasi, pada manusia. Kalau abid cuma masuk surga. Kalau alim, diem dulu. Pilih siapa yang kamu menolong. Tuh teman saya tuh, kasihan itu, mau belajar tapi kok kayak begitu otaknya misalnya gitu. Terus teman saya tuh pengen banget tapi dia begitu-gitu. Ya ilmunya ya kayak Allah kasih syafaat. Ada orang itu dia begitu, dia pengen baik sih tapi bagaimana, nggak punya rumah, selain rumahnya di tengah-tengah lokalisasi ya bagaimana dia mau pindah, mau oke udah kasihan ya Allah, kasihan orang sebenarnya sungguh-sungguh. Bisa dia ngasih syafaat kayak begitu. Buat siapa itu? Itu buat orang lain. Buat anak kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang di atas kita, buat orang-orang di bawah kita. Bisa dia. Berhenti dulu, kata Allah. Berhenti dulu, pilih. Kamu mau ngasih syafaat ke siapa? Kamu menolong siapa? Kita disuruh pilih. Itu bagi orang yang berilmu. Wawaroda, dan datang aidon juga. Wawaroda, dan datang apa hadis aidon juga. Yuzanu, ditimbang. Madadul ulama, tintanya ulama. Tintanya orang yang berilmu. Ya termasuk anda nih, misalkan sekarang lagi nulis nih. Kan nulisnya kan pakai tinta sih. Itu ditimbang itu. Bidammis suhada, dengan darahnya suhada. Darah nih, darah. Darahnya apa ali aswada. Fayur jauh, maka fayar juhu, maka unggul. Madadul ulama'i, apa tintanya ulama. Dammas suhadai, atas darah suhada. Kalau tinta Anda nulis, Anda ngertiin, itu buat anda manfaatnya buat nanti orang yang setelah Anda. Buat nanti haji lagi, udah ada artinya di sini karena Anda tulis. Terus kemudian apa itu Anda sampaikan lagi kepada orang lain. Makanya kemudian timbangannya lebih besar. Kalau darahnya suhada, ya darahnya ya sudah darah. Darahnya aja sudah. Nggak terus menerus gitu loh. Kalau tinta ini kan ditulis. Anda nulis, lalu kemudian tulisan Anda dibaca sama orang, diamalin. Anda sekarang ngertiin, lalu kemudian Anda baca. Lalu kemudian Anda sampaikan ke orang lain. Itulah makanya membuat tintanya orang yang berilmu itu dibandingkan dengan darahnya suhada, itu jelas lebih unggul tintanya. Tintanya ahli ilmu. Wahasbuka, dan cukuplah kamu, annallaha, bahwasanya Allah, qad wasofa, sungguh menyipati. Qad wasofa, sungguh menyipati siapa Allah, nafsahu, pada dirinya Allah, bil ilmi, dengan ilmu. Allah menyipati dirinya dengan ilmu. Al-alim, Allah sifatnya al-alimu. Wa qala, dan berkata al-imam Ali bin Abi Thalib. Berkatalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kafa, cukuplah, bil ilmi, dengan ilmu, sarofan, kemuliaannya. Sarofan, kemuliaannya. Ayyadda'iya, mengaku, hu, pada ilmu, man, siapa orang. Ayyadda'iya, akan mengaku, hu, pada ilmu, man, siapa orang. La yuhsinuhu, yang tidak bagus siapa manhu, pada ilmu. Wa yafrahu, dan gembira siapa man, bihi, dengan ilmu. Wa yafrahu, dan gembira siapa man, bihi, dengan ilmu. Iza nusiba, jika dihubungkan siapa si man, ilaihi, pada ilmu. Cukuplah ilmu itu punya cukuplah ilmu itu punya sebuah kemuliaan dengan standar. Orang ini
nggak ngerti ilmu sebenarnya, tapi dia ngaku-ngaku jadi ilmu. Dan dia gembira kalau dianggap sebagai ahli ilmu. Padahal dia nggak punya ilmu. Dia nggak punya ilmu, tapi dia ngaku punya ilmu. Dan kalau dia dianggap ahli ilmu, dia bahagia. Itu kan berarti ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Kalau ilmu itu bukan sesuatu yang mulia, dia nggak bakalan ngaku-ngaku punya ilmu. Dan kalau dia dianggap sebagai ahli ilmu, dia nggak bahagia, nggak senang. Kalau ilmu itu tidak mulia. Nah, cukuplah kata Imam Ali, ilmu itu punya kemuliaan. Orang yang ngaku-ngaku bagus punya ilmu dan dia dihubungkan sebagai ahli ilmu, dia gembira. Padahal dia tidak ahli ilmu. Berarti ilmu adalah sesuatu yang mulia. Nah, inilah sekelumit terkait dengan fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Dan tadi ikhtironut thoriqati bis syariat. Ada hubungan yang kuat antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Allah mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon ziyadah Fatihahnya. Ada titipan dari Ibu Maryam binti Ibrahim. Ibu Maryam binti Ibrahim nitip lewat sahabat kami, hakim, seorang hakim namanya Ahmad Afandi, nitip daging kambing. Jadi malam ini makan kambing. Nitip, mohon dibacakan, didoakan menjadi kafarat, menjadi penyebab hilangnya penyakit beliau, sembuhnya penyakitnya beliau, yaitu Ibu Maryam binti Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syafiyal amrad, 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 Allahumma sakhan wa khan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'saynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim mim sin qaf la yasaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yunsur waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'saynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yunsur waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'saynahu fahum. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma